Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 12 di MA Istiqomah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cukup cerah kita masih bisa bertatap maya dengan kondisi pandemi yang masih melanda dunia, tapi tidak membuat kita patah semangat untuk terus menimba ilmu Allah, karena ilmu Allah lah yang menjadikan hidup di dunia dan akhirat menjadi baik, menjadi berkah, menjadi mulus, akhirnya menjadi husnul khatimah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan yang sudah gabung melalui Zoom Meet ini, lakukan absensi melalui link Google Form. Begitupun yang ada di rumah yang belum bisa gabung ke Zoom Meet ini bisa melakukan absensi dan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengikuti melalui streaming YouTube. Dan jangan lupa untuk mengabsen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipahamkan, agar dibukakan pemahaman bagi kita semua untuk mencari ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Dengan membaca sholawat dan doa sebelum pembelajaran, marilah kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tak lupa di antara teman-teman yang hari ini mengalami kurang sehat, mengalami kesedihan, semoga Allah angkat kesedihan itu, angkat kurang sehat itu menjadi sehat. Kita doakan juga untuk para guru kita, para orang tua kita, supaya lebih berkah lagi dalam mencari ilmu hari ini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baiklah, alhamdulillah tak terasa kita sudah melewati satu semester ganjil ini dengan beberapa pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari, Anda semua juga mempelajari, menelaah, menganalisis, bahkan bisa menghafal dengan lancar, menghafal dengan baik, dengan bacaan yang baik
beberapa ayat atau hadis yang kita pelajari di kelas 12 ini. Baiklah, sebelum kita memasuki ke materi baru, yaitu bab keempat ini, kita ketahui dulu apa sih kompetensi dasarnya, apa yang akan kita targetkan dalam kesempatan pembelajaran hari ini. Pada bab 4 ini terdiri dari yang bertema pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau Islam mendukung akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan menganalisis ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, dan juga hadis-hadis yang mana akan menjadi panduan dalam mencari ilmu Allah yang maha luas ini. Kita akan menggali Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tentang perintah membaca, Quran surah Yunus ayat 101 tentang perintah memperhatikan gejala alam, Quran surah Al-Baqarah ayat 164 tentang fenomena alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan juga Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tentang sikap selektif terhadap setiap informasi. Didukung dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. Ini yang terdapat dalam bab 4 ini tentang Islam mendukung akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada pertemuan pertama ini, pada dari bab 4 ini, kita akan menggali dulu ayat yang tersurat dalam Quran surah Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ini menganjurkan, memerintahkan kepada pembacanya, yaitu kita sebagai orang mukmin, orang muslim, akan pentingnya membaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu kita harus tahu juga apa yang akan dicapai dalam kajian atau analisis atau galian dari surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5. Para peserta didik di sini akan memahami arti perkata. Penting ini. Akan penting sekali kita memahami arti perkata sebelum menerjemahkan secara tafsiriyah atau bahkan menggali isi kandungannya. Ini perlu kita pahami dulu perkataannya supaya tidak salah. Kemudian selanjutnya nanti akan analisis isi kandungannya. Dan di samping itu kita atau kalian sebagai peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan. Jadi insya Allah dengan belajar bersama, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, kita dapat menggali ilmu-ilmu Allah, kita dapat membaca bagaimana yang diperintahkan dalam Quran surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5. Baik. Sebelum kita lebih mendalam untuk mempelajari atau menggali ayat yang tersurat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebelumnya kita review dulu, kita ingat-ingat kembali supaya apa yang sudah kita pahami pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Barangkali silakan yang mengutarakan
anak-anak yang hadir melalui Zoom pagi hari ini? Ya, betul. Tentang kelestarian alam. Kita baca sama-sama dulu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak ucap sekali, diikuti oleh semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sana tujuan selain kita mendalami, ya, dipersiapkan hari ini dengan waktu yang masih tersisa sambil menghafal, ya, kita berulang-ulang membaca Quran surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5. Untuk penilaian nanti itu kalian diharuskan kemampuan untuk menghafal, ya, menghafal ayat saja, ya, ayat saja, ya, mudah-mudahan cukup dengan waktu yang ada. Nah, baik, silakan dari arti atau tafsiran secara ilmiah yang kita bahas tadi, kan ada yang dipertanyakan. Tes, ya, tes hafalan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk kesempatan ini Anda semua akan saling menyimak, ya, saling mengetes supaya lebih efektif, yaitu dengan berpasangan, ya. Ini yang hadir kurang lebih ada 40, ya. Ya, bisa berpasangan. Nanti bergiliran. Yang pertama menyimak, yang satu menyimak, yang satu melafalkan hafalannya. Nah, setelah itu bergantian yang tadi sudah menyimak, sekarang melafalkan, ya, melafalkan hafalannya. Tapi insya Allah sambil menilai apa yang dilafalkan atau nanti melaporkan, ya, dari segi bacaannya, hafalannya itu misalkan kriterianya hafal seluruh awalnya, ya, dari kuantitas ayatnya, jumlah 1 sampai 5 itu hafal semua. Terus skornya 30. Kalau hanya sebagian, ya, selisih 20, kurang 20, kurangnya 10 jadi 20. Kalau hafalnya ada kesalahan dalam pelafalan, ya, dikasih 10. Itu dari aspek ketepatannya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, yang pertama, perintah membaca adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan tadi. Jadi membaca diperintahkan yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membaca.
Karena itu sebuah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dengan berakhirnya kesimpulan yang tadi kita lihat atau Bapak utarakan, berakhir pula pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita lebih semangat kembali. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.